Pukul 9.55 tanggal 11 Agustus 2024 hari Rabu teman-teman, di sekitar Jalan Sudirman ada halte BRT Duku Atas Jakarta menjelang berakhirnya ganjil genap. Trafficnya luar biasa masif ya teman-teman, kendaraan roda 2 dan roda 4 di Jakarta. Flow di jalur pedestrian juga masih banyak warga Jakarta yang bermobilitas menuju ke tempat kerja melalui jalur pedestrian. Suasana pagi di Jakarta teman-teman, tanggal 14 Agustus 2024 teman-teman. Hari ini adalah Hari Pramuka. Teman-teman yang sempat bergabung di kepramukaan, mungkin di sekolah dasar, SMP atau SMA, hari ini bisa merayakan Hari Pramuka. Bagaimana pramuka dibangun terutama di era Orde Baru cukup masif ya teman-teman, melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah Jambore Nasional, Jambore Daerah juga di tingkat 2 dan tingkat 1. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kepanduan dunia termasuk Indonesia. Nah, saya sudah sampai di halte BRT Duku Atas teman-teman. Nah, teman-teman yang mungkin di daerah belum pernah ke Jakarta, nah silakan coba teman-teman, ada anjungan yang bisa melihat kondisi Jalan Sudirman dari anjungan halte BRT Duku Atas. Bisa kita melihat skyscraper atau pencakar langit yang berada di Jakarta, salah satunya adalah di sekitar Jalan Jenderal Sudirman ini. Nanti juga ada di bagian selatan ada SCBD, Sudirman Central Business District. Nah ini teman-teman, kawasan segitiga emas Jakarta, salah satunya adalah Jalan Jenderal Sudirman ini. Kemudian di sebelah kiri ada area bisnis juga, yaitu Jalan HR Rasuna Said, nah Kuningan ya teman-teman. Dan termasuk juga di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang menghubungkan segitiga emas ini di selatan ya teman-teman, dari Semanggi ke arah barat dan timur. Nah teman-teman, ini kondisi terakhir ya menjelang berakhir dari ganjil genap jam 6 sampai jam 10 pagi ya teman-teman. Suasana pagi di Jalan Jenderal Sudirman menjelang berakhirnya GAGE, kebijakan transportasi di Jakarta untuk mengurangi populasi kendaraan terutama di jalan-jalan tertentu. Ada 13 ruas kalau tidak salah yang sekarang berlaku untuk ganjil genap, yaitu jalan-jalan utama yang mengarah dari selatan ke utara dan sebaliknya. Teman-teman, Jakarta masih seksi. Walaupun kemarin sudah ada sidang kabinet pertama di IKN. Apakah Pak Presiden Jokowi kembali ke Jakarta atau masih lalu tinggal di sana menjelang perayaan HUT RI yang kabarnya banyak menghabiskan dana teman-teman, terutama untuk pengadaan akomodasi, transportasi, dan tentu saja logistik ya teman-teman. Yang orang-orangnya dari Jakarta, sementara mereka tinggal rumahnya juga di Jakarta, namun perayaan HUT RI-nya di IKN yang kabarnya juga prasarana dan sarananya masih sangat minim. Namun itulah barangkali ambisi Pak Jokowi yang kalau menurut rakyat kebanyakan dia tidak rasional, tidak perlu juga merayakan HUT RI di IKN, sementara fasilitasnya juga belum siap di sana ya teman-teman. Akhirnya jadi double perayaan, baik di Istana Negara, kemungkinan nanti dirayakan oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, berikut calon Wakil Presiden terpilih. Nah teman-teman, jadi dilema ya teman-teman, saat ekonomi saat ini sedang melemah dan pertumbuhan ekonomi juga biasa-biasa saja. Sementara PHK dan layoff di mana-mana teman-teman, terutama sektor-sektor industri alas kaki, industri pakaian, dan industri makanan minuman akibat inflasi yang awalnya cukup tinggi. Sekarang justru ada deflasi, namun menunjukkan bahwa deflasi ini adalah penurunan daya beli masyarakat, terutama golongan menengah yang banyak terpengaruh oleh layoff dan PHK teman-teman ya. Akhirnya apa? Penerimaan negara juga kabarnya mengendor, dan sementara pengeluarannya masih biasa. Pengeluaran HUT RI juga dianggap wajar, padahal membengkak kabarnya cukup banyak ya.
Demikian teman-teman, semoga saja pemimpin ke depan, terutama yang terpilih di Pilkada DKI Jakarta, merupakan pemimpin idaman yang ideal tentu saja teman-teman. Terutama Roda TPM melihatnya di 5 tahun era kepemimpinan Pak Anies Baswedan cukup baik ya. Visi untuk Jakarta baik modernisasi maupun juga pemihakan kepada golongan marginal cukup baik ya, sehingga ada sinkronisasi antara kalangan menengah ke atas juga terhadap pemihakan atau anggaran yang disalurkan kepada golongan bawah dalam hal ini seperti revitalisasi kampung, fasilitas publik yang makin membaik. Semoga tergambar nantinya ya teman-teman, tidak hanya seperti 10 tahun terakhir di Pak Jokowi yang banyak sekali hal yang dibangun tapi kurang bermanfaat bagi rakyat banyak. Jadi proyek-proyek mercusuar yang tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi ya teman-teman. Demikian teman-teman intro dari Roda TPM terkait dengan kunjungan ke Jakarta. Nah teman-teman, salah satu pembeda dari halte revitalisasi maksud saya yang dimulai pada April 2022 adalah lift prioritas teman-teman ya untuk di Pabel. Dan ini suasana interior dari stasiun halte Duku Atas Sudirman Jakarta yang cukup baik ya teman-teman. Banyak fasilitas baru, satunya lift dan eskalator. Kita menantikan koridor 1 teman-teman. Roda TPM akan mengarah ke utara dari Jalan Jenderal Sudirman ini. Nah, selain UMKM di lantai 1, ada juga UMKM yang di sekitar area layanan ya teman-teman. Ada kudapan. Ini yang membedakan tentu saja dengan halte-halte tradisional sebelum direvitalisasi.